Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu bab 1, kombinasi bisnis. Sebelum saya membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Iko Mangbayu Artajaya, NIM 2017051034. Selanjutnya yaitu Gusti Ayu Made Widya Santika, NIM 2017051047. Selanjutnya Lohparsini Dewi, NIM 2017051055. Selanjutnya Iputus Widi Astawa, NIM 2017051056. Dan terakhir yaitu Kadek Cynthia Ananda Sapitri, NIM 2017051062. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu apa itu kombinasi bisnis. Menurut PSAK 22, penyesuaian tahun 2014, kombinasi bisnis adalah suatu peristiwa atau transaksi bergabungnya perusahaan-perusahaan menjadi satu entitas ekonomi, di mana pihak perusahaan pengakuisisi memperoleh pengendalian atas entitas lainnya. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang atau motivasi terjadinya kombinasi bisnis. Motivasi yang pertama yaitu untuk meningkatkan dan melakukan penghematan dana atau biaya. Dengan melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi, maka perusahaan akan memungkinkan untuk terjadinya penghematan biaya karena perusahaan dapat memperoleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan perusahaan tersebut. Motivasi yang kedua yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan seringkali memiliki teknologi yang biasa-biasa saja. Nah, apabila perusahaan tersebut melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan yang memiliki teknologi lebih maju, maka itu akan mengakibatkan pertumbuhan perusahaan tersebut baik di bidang teknologi ataupun di bidang manajemennya. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menghindari pengambil alihan. Motivasi ini seringkali terjadi pada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan tersebut seringkali cenderung lebih rentan untuk diambil alih perusahaannya. Nah, oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini akan melakukan kombinasi bisnis atau penggabungan dengan perusahaan lain untuk menghindari terjadinya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Motivasi yang selanjutnya yaitu pertimbangan pajak. Apabila suatu perusahaan mengalami kerugian pajak dan perusahaan tersebut akan dapat melakukan penggabungan dengan perusahaan lain yang memiliki atau yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Nah, perusahaan yang mengalami kerugian pajak tersebut akan dapat menutupi kerugian pajaknya. Alasan-alasan lain untuk melakukan kombinasi bisnis adalah untuk mengurangi resiko dalam pembuatan barang baru, untuk menambah keterampilan manajemen, dan untuk meningkatkan teknologi yang dimiliki perusahaan. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan bisnis. Kombinasi bisnis merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha untuk mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan bisnis internal dan pengembangan bisnis eksternal. Pengembangan bisnis internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal, sedangkan pengembangan bisnis eksternal dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi bisnis atau mengakuisisi entitas lain di luar perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perjanjian dan pengendalian dalam kombinasi bisnis. Perjanjian sendiri dalam kombinasi bisnis dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian formal dan perjanjian informal. Maksud dari perjanjian formal ini sendiri yaitu perjanjiannya ditulis secara tertulis atau di atas kertas, di mana perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan lainnya dengan melakukan suatu perjanjian di atas kertas yang tertulis, di mana peraturan-peraturan ini harus diikuti oleh kedua perusahaan tersebut. Sedangkan perjanjian secara informal, perjanjian ini dilakukan secara sederhana, yaitu secara personal, di mana tidak ada perjanjian secara tertulis di atas kertas. Selanjutnya yaitu pengendalian dalam kombinasi bisnis. Pengendalian adalah kekuasaan untuk memperoleh manfaat dari suatu entitas tersebut.
Di dalam kombinasi bisnis ini, pengendalian diatur dalam PSAK 22 Revisi tahun 2010 yang mensyaratkan kombinasi bisnis hanya terjadi jika satu entitas mengendalikan entitas lainnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis. Bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis usaha perusahaan yang bergabung. Di antaranya adalah penggabungan horizontal, yang kedua adalah penggabungan vertikal, dan yang ketiga adalah konglomerasi. Penggabungan horizontal atau disebut juga dengan horizontal integration berarti mengkombinasikan beberapa jenis bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali yang mana melibatkan bisnis dalam level rantai produksi yang sama. Dengan kata lain, sebelum integrasi, keduanya merupakan perusahaan yang saling bersaing. Contohnya adalah Facebook yang mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 dengan nilai 1 miliar dolar. Nah, seperti yang kita tahu, Facebook dan Instagram merupakan perusahaan yang sama-sama bergelut dalam bidang jejaring sosial. Nah, penggabungan atau pengakuisian Instagram oleh Facebook ini merupakan salah satu dari contoh penggabungan horizontal, karena mereka berada pada pasar yang sama, yaitu pada bidang jejaring sosial. Yang kedua yaitu penggabungan vertikal, adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap-tahap produksi yang berbeda, yang mana melibatkan bisnis dalam level rantai produksi yang berbeda. Sebelum integrasi, satu perusahaan mungkin adalah pemasok atau distributor bagi perusahaan lainnya. Dengan kata lain, integrasi vertikal dalam aktivitas ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu kejadian apabila suatu perusahaan mengambil alih lebih dari satu tingkat urutan proses total perpindahan suatu set bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Strategi integrasi vertikal adalah dapat berupa kendali terhadap inputnya dan kendali terhadap outputnya, ataupun bisa juga keduanya. Contohnya adalah perusahaan baja mengambil alih atau bergabung dengan perusahaan biji besi. Perusahaan biji besi ini merupakan perusahaan yang menyediakan bahan mentah untuk perusahaan baja, sehingga apabila saat perusahaan biji besi ini bergabung dengan perusahaan baja, merupakan salah satu contoh dari penggabungan vertikal. Yang terakhir adalah konglomerasi. Konglomerasi merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan, atau kombinasi dari dua perusahaan atau lebih yang menjalin bisnis yang secara keseluruhan berbeda, yang jatuh di bawah satu kelompok perusahaan, biasanya melibatkan sebuah perusahaan induk dan beberapa subsidiar. Contohnya adalah Grup Astra mengelola bisnis komoditas yang berbeda, yaitu sawit, tambang batu bara, dan emas, finansial, dan di bidang infrastruktur. Nah, bentuk kombinasi bisnis yang selanjutnya adalah berdasarkan dari kejadian hukumnya. Di antaranya adalah akuisisi, yang kedua adalah merger, yang ketiga adalah konsolidasi, dan yang terakhir adalah afiliasi. Nah, kita bahas satu persatu. Akuisisi terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh aset produktif dari suatu entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam operasi miliknya. Di dalam hal ini, contohnya adalah Semen Gresik yang mengakuisi Semen Padang yang diakuisi oleh Semen Gresik. Dalam hal ini, pihak Semen Gresik melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham Semen Padang, sehingga Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan Semen Padang, tetapi operasi kedua perusahaan masih berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu merger.
merupakan penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaannya ataupun bisa juga dibubarkan. Perusahaan yang dibelinya sudah tidak mempunyai status hukum lagi dan yang mempunyai status hukum adalah perusahaan yang membelinya. Sifat dari merger adalah penggabungan antara dua perusahaan yang mana satu mempunyai ukuran yang relatif lebih kecil daripada yang lainnya. Contohnya adalah merger yang dilakukan oleh Bank Lipo dan Bank Niaga. Perusahaan yang melakukan merger antara Bank Lipo dan Bank Niaga terjadi pada tahun 2008. Antara Bank Lipo dan Bank Niaga, keduanya bergabung untuk memperkuat posisinya di kancah persaingan global. Mereka menyetujui untuk menggabungkan perusahaan dengan kriteria merger. Dari merger kali ini, perusahaan yang relatif lebih kecil ukurannya adalah Bank Lipo, sehingga Bank Lipo merelakan untuk diganti saham yang beredar dengan saham Bank Niaga. Dengan demikian, dengan harga tertentu yang telah disepakati kedua bank, tiap saham Bank Lipo dihargai dengan harga tertentu sehingga mendapatkan nilai yang cocok untuk dibeli oleh Bank Niaga. Saham Bank Lipo berganti nama menjadi saham Bank Niaga. Setelah kesepakatan keduanya, kedua bank ini menyetujui untuk mengubah nama mereka after merger menjadi Bank CIMB Niaga. Nah, inilah hasil yang diharapkan dari merger kali ini, yaitu leverage atau pengungkit kekuatan kedua bank untuk menjadi satu dengan kekuatan yang baru serta more creating value bagi CIMB Niaga. Yang ketiga adalah konsolidasi. Konsolidasi terjadi ketika sebuah perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aset-aset dan operasi dari dua atau lebih entitas usaha yang terpisah. Dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Contohnya yaitu konsolidasi yang dilakukan oleh Bank Bumi, Bank Eksim, Bank Dagang Negara, dan Bank Bapindo. Keempat bank tersebut mengalami kesulitan dalam mengentaskan permasalahan perusahaannya saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Untuk menghentikan usahanya yang selama ini mereka bangun pun melakukan hal yang sayang untuk dilakukan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk dapat melakukan protek terhadap kemungkinan yang terjadi akibat krisis adalah bersatu padu dengan bank yang lain dengan melakukan kerjasama dalam bentuk konsolidasi. Kerjasama dalam bentuk konsolidasi ini bisa terjadi ketika sekelompok perusahaan yang mempunyai motif yang sama dalam meraih kehidupan baru bersama di masa akan datang. Konsolidasi keempat perusahaan ini terbukti berhasil dengan membuahkan Bank Mandiri yang menjadi salah satu bank besar di Indonesia. Yang terakhir yaitu afiliasi. Afiliasi yaitu merupakan penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian atau controlling interest. Perusahaan yang dikuasai tersebut tidak kehilangan status hukumnya dan masih beroperasi sebagaimana perusahaan lainnya. Contohnya yaitu PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai metode akuntansi kombinasi. Metode akuntansi kombinasi ada dua macam. Yang pertama adalah metode forecast dan yang kedua adalah metode pooling of interest. Metode volume forecast atau disebut juga metode pembelian memiliki karakteristik diantaranya adalah salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lainnya yang bergabung. Yang kedua adalah pengakuan aset dan liabilitas sebesar nilai wajar. Dan yang ketiga adalah dapat menimbulkan adanya goodwill. Metode yang kedua yaitu metode pooling of interest atau disebut juga metode penyatuan kepemilikan. Memiliki karakteristik diantaranya kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tidak berubah pada entitas
akuntansi yang baru. Yang kedua adalah tidak ada salah satu pun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Ketiga adalah tidak adanya pembelian. Yang keempat, yang terakhir adalah tidak adanya harga pembelian. Sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Materi selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi kombinasi. Standar akuntansi kombinasi diatur dalam PSAK 22, di mana perkembangannya yaitu yang pertama adalah saat ini kombinasi bisnis menggunakan standar akuntansi yang diatur dalam PSAK 22 revisi 2010, di mana sebelumnya kombinasi bisnis menggunakan standar akuntansi yang diatur dalam PSAK 22 1994. Selanjutnya itu pada PSAK 1994 berisi bahwa penggabungan usaha menerapkan dua metode, yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepemilikan. Yang terakhir adalah pada PSAK 22 penyesuaian 2014 berisi bahwa penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian. Goodwill yang terjadi tidak lagi diamortisasi, tetapi akan diturunkan nilainya sesuai dengan ketentuan PSAK 48 revisi 2013. Sekian presentasi dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Loparsini Dewi dengan NIM 1055. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi disebut kepentingan non-pengendali. Pihak pengakuisisi mengaku secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi yang ada dalam PSK lain. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar dan tanggal akuisisi. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSK 68 2013. Next. Selanjutnya yaitu biaya transaksi. Transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Biasanya pihak tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Biaya tersebut mencangkup sebagai berikut, yaitu biaya maklar, biaya advis, biaya hukum, biaya akuntansi, biaya penilaian, biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum, dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Selanjutnya yaitu imbalan yang dialihkan. Pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atau akuisisi yang dilakukan. Akuisisi pada prinsipnya adalah pembelian sebuah bisnis. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset, non-kas lainnya, efek utang atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar. Next. Selanjutnya adalah goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasi sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan eksisi entitas lainnya. Goodwill mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individu, sehingga harus diakui secara terpisah. Goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Next.
Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Adapun kategori transaksi kombinasi bisnis secara umum, yakni yang pertama, entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Yang kedua yaitu entitas yang mengakuisisi menerima aset dan entitas yang dibubarkan. Yang ketiga yaitu entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Ketiga yaitu entitas yang mengakuisisi menerima aset dan entitas yang tidak dibubarkan. Dan selanjutnya yaitu entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Next. Pihak pengakuisisi menerima aset. Jika pihak pengakuisisi menerima aset atau sering diistilahkan sebagai legal merger, pihak pengakuisisi akan mengakui seluruh aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar, serta mencatat imbalan yang diserahkan dalam rangka akuisisi tersebut. Jika terdapat perbedaan antara nilai perolehan dan nilai wajar aset akan diakui sebagai goodwill. Pihak yang diakuisisi akan menerima kas dari pihak pengakuisisi, kemudian melakukan proses likuidasi perusahaan dengan membagikan kas tersisa ke perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu akuisisi aset dan liabilitas tersebut tidak diakui dengan pembubaran entitas yang diakuisisi. Jika akuisisi aset dan liabilitas tersebut tidak diikuti dengan pembubaran entitas yang diakuisisi, penerimaan kas dari pihak yang mengakuisisi akan dicatat sebagai aset entitas dan sebagai lawannya nilai aset dan liabilitas akan dihapuskan dari pembukuan. Setelah akuisisi tersebut dilakukan, entitas yang diakuisisi akan melanjutkan usahanya dengan uang kas yang diperoleh dari akuisisi. Next. Kemudian, tanpa pembubaran pihak yang diakuisisi, ada kemungkinan transaksi yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi, yaitu dengan melakukan transaksi langsung dengan memegang saham atau transaksi dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu perusahaan yang diakuisisi tidak dibubarkan. Jika perusahaan yang diakuisisi tidak dibubarkan, maka pihak pengakuisisi akan mencatat akuisisi sebagai investasi pada entitas anak sebesar harga perolehan dan akan dicatat dengan mendebit investasi pada entitas anak dan mengkredit sebesar imbalan yang diserahkan. Next. Selanjutnya yaitu pembelian diskon. Pembelian diskon terjadi saat pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas yang diambil. Kemudian akuisisi bertahap. Proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, melainkan sebelumnya entitas pengakuisisi telah memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Next. Selanjutnya yaitu kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Yang pertama yaitu pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya dari pihak lain sehingga pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Yang kedua yaitu hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk pengendalian. Terakhir yaitu pengakuisisi dan diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang telah diberikan oleh Parsini sebelumnya, di mana di sini telah terdapat contoh dari merger akuisisi aset bersih imbalan berupa kas. Pada contoh ini disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, PT Permata mengakuisisi seluruh aset PT Samara dalam sebuah merger. Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara pada saat itu telah disediakan pada slide. PT Permata mengalihkan imbalan senilai Rp352 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara.
PT Permata mengeluarkan sebesar 20 juta rupiah untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut, di mana imbalan yang dialihkan sebesar 352 juta rupiah, kepentingan yang dimiliki tidak ada, kepentingan non-pengendali juga tidak ada, sehingga jumlahnya sebesar 352 juta rupiah. Aset bersih teridentifikasi sebesar 280 juta rupiah, sehingga goodwill-nya didapat dari jumlah tadi dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi, sehingga didapatkan sebesar 72 juta rupiah. Aset bersih teridentifikasi dihitung dari nilai wajar dikurangi dengan liabilitas, di mana nilai wajar sejumlah 630 juta rupiah dikurangi dengan utang usaha dan juga utang wesel. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya itu tidak ada dan kepentingan non-pengendali juga tidak ada dikarenakan akuisisi dilakukan atas seluruh aset bersih PT Samara. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih sehingga pihak pengakuisisi mengetahui seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar. Selanjutnya dibuatkan jurnal yang dicatat oleh PT Permata, di mana pada tanggal 31 Desember 2015 untuk mencatat biaya transaksinya, beban dicatat di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah dan kas berada di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal yang sama pula, pada tanggal 31 Desember 2015, kas berada di sebelah debit sebesar 40 juta rupiah, piutang usaha berada di sebelah debit sebesar 70 juta rupiah, persediaan berada pada sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, tanah di sebelah debit sebesar 120 juta rupiah, bangunan dan mesin di sebelah debit sebesar 300 juta rupiah, goodwill di sebelah debit sebesar 72 juta rupiah, utang usaha berada di sebelah kredit sebesar 110 juta rupiah, utang wesel di sebelah kredit sebesar 240 juta rupiah, dan kas yang didapat dari imbalan yang dialihkan sebesar 352 juta rupiah di kredit. Atas akuisisi ini, PT Samara sebagai entitas yang dibubarkan akan menghapus seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki dan menghentikan operasinya. Selanjutnya, terdapat contoh dari konsolidasi akuisisi aset bersih imbalan berupa kas, di mana pada tanggal 31 Desember 2015, PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Permata dan PT Samara dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Mandiri. Informasi laporan keuangan PT Permata dan PT Samara pada saat itu telah disediakan pada slide. PT Mandiri mengalihkan imbalan senilai 1.800.000.000 rupiah untuk mengakuisisi aset neto PT Permata dan PT Samara. PT Mandiri mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Imbalan yang dialihkan sebesar 1.800.000.000 rupiah, kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada, kepentingan non-pengendali juga tidak ada, sehingga jumlahnya sebesar 1.800.000.000 rupiah. Aset bersih yang teridentifikasi sebesar 1.660.000.000 rupiah, sehingga goodwill yang didapat sebesar 140 juta rupiah. Sama seperti tadi, aset bersih teridentifikasi dihitung dari nilai wajar aset dikurangi dengan liabilitas atas kedua entitas, di mana nilai wajar sejumlah 1.860.000.000 rupiah dikurangi dengan utang wesel dan juga utang usaha, dan juga nilai wajar total aset pada PT Samara sebesar 630 juta rupiah dikurangi dengan 110 juta rupiah dan juga utang wesel sebesar 240 juta rupiah, sehingga didapat aset bersih
teridentifikasi sebesar 1.660 juta rupiah. Kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada dan juga kepentingan pengendali tidak ada juga karena akuisisi dilakukan atas seluruh aset PT Permata dan PT Samara. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih sehingga pihak pengakuisisi mengakui aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil pada nilai wajarnya. Berikutnya dibuatkan juga jurnal PT Mandiri, di mana pada tanggal 31 Desember 2015 untuk mencatat biaya transaksi, beban berada di sebelah debit sebesar 40 juta rupiah, kas berada di sebelah kredit sebesar 40 juta rupiah. Pada tanggal yang sama pula, pada tanggal 31 Desember 2015, kas sebesar 520 juta rupiah berada di sebelah debit, piutang di sebelah debit sebesar 350 juta rupiah, persediaan berada di sebelah debit sebesar 400 juta rupiah, tanah sebesar 320 juta rupiah, bangunan dan mesin berada di sebelah debit sebesar 900 juta rupiah, goodwill berada di sebelah debit sebesar 140 juta rupiah, utang usaha berada di sebelah kredit sebesar 280 juta rupiah, utang wesel berada di sebelah kredit sebesar 550 juta rupiah, kas yang didapat dari imbalan yang dialihkan di sebelah kredit sebesar 1.800 juta rupiah. Atas akuisisi ini, PT Permata dan PT Samara sebagai entitas yang dibubarkan akan menghapuskan seluruh aset dan liabilitasnya dan menghentikan segala operasinya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyajian dan pengungkapan dari kombinasi bisnis. Nah, pengungkapan yaitu di mana pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan bagi pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yang pertama itu selama periode pelaporan berjalan, dan yang kedua yaitu setelah akhir periode pelaporan tapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau sebelumnya. Jika pengungkapan spesifik yang dipersyaratkan tidak mencapai tujuan pengungkapan, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Sedangkan penyajian pada saat akuisisi aset bersih atau merger dan konsolidasi, seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas diakuisisi secara langsung dan secara individu pada besaran nilai wajar sehingga tidak perlu dilakukan konsolidasi saham. Namun pada akuisisi saham, seluruh aset dan liabilitas tidak diakui secara individu. Namun pihak pengakuisisi hanya mengakui saldo investasi sebagai representasi atas aset dan liabilitas termasuk goodwill yang timbul pada saat akuisisi. Nah, di akhir periode, pihak pengakuisisi akan mengonsolidasi laporan keuangannya. Baik, selanjutnya adalah materi analisis laporan keuangan. Ketika sebuah entitas melakukan transaksi kombinasi bisnis, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berbeda dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Jika kombinasi bisnis dilakukan dengan melakukan akuisisi lain dengan ukuran signifikan, maka akan terjadi perubahan material atas komponen laporan keuangan. Jika pembaca laporan ingin membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya, padahal entitas tersebut telah melakukan aksi korporasi kombinasi bisnis, maka analisis harus dilakukan dengan hati-hati.
Analisis biasanya akan memberikan perhatian besar pada kinerja usaha, entitas sebelum, dan sesudah melakukan kombinasi bisnis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan pada moderator.